Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 10 sekolah menengah atas. Pada jenjang kelas SMA, kalian akan diperkenalkan dengan mata pelajaran baru di bidang pengetahuan alam, yaitu mata pelajaran kimia. Nah, apa sih yang dipelajari dalam kimia ini? Kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi. Yang dipelajari tentang materi antara lain ada susunan materi, struktur dari materi, sifat dari materi, perubahan suatu materi, serta energi yang menyertai dalam perubahan materi tersebut. Nah, untuk bab permulaan atau perkenalan, kita akan mulai dari mempelajari tentang susunan suatu materi. Materi disusun oleh unsur-unsur penyusunnya. Nah, unsur penyusun dari suatu materi yang paling kecil biasa kita sebut dengan atom. Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang struktur atom. Tetapi dalam perkembangannya teori atom Dalton tidak semuanya benar, sehingga kita perlu mempelajari lagi beberapa perkembangan teori atom setelah lahirnya teori atom yang telah dicetuskan oleh Dalton. Perkembangan teori atom dimulai setelah penelitian Dalton, kemudian ditemukanlah eksperimen tentang adanya elektron dari atau berdasarkan percobaan sinar katoda. Ini adalah sinar katoda, di mana pada tabung sinar katoda memiliki dua elektrode, yang itu katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif, dan berisi gas yang bertekanan rendah. Kemudian, ketika dihubungkan dengan tegangan listrik tinggi yang kira-kira adalah 20.000 volt dalam tekanan rendah, yaitu 10⁻⁴ atm, pada dinding tabung terjadi fluoresensi atau berpendaran. Jadi saat ini dihubungkan dengan aliran listrik tegangan tinggi 20.000 volt, maka terjadi suatu cahaya atau perpendaran cahaya yang berangkat dari katoda ke anoda. Ini warna hijau ini adalah layar yang dapat berpendar sehingga dapat diamati. Kemudian adanya efek fluoresensi atau perpendaran ini menunjukkan adanya sinar yang keluar dari katoda menuju anoda. Karena sinarnya ini berangkat dari katoda menuju ke anoda. Kemudian dari sifat-sifat sinar katoda yang dihasilkan tadi, sifat-sifat sinar katoda antara lain bergerak lurus dari katoda. Dia bergerak lurus dari katoda yang bermuatan negatif menuju ke anoda yang bermuatan positif. Kemudian dibelokkan oleh medan magnet eksternal. Nah, sinar yang berpendar ini ketika di sini diberi dengan medan magnet, sinarnya ini dibelokkan menjadi berbentuk agak melengkung. Nah, akibat sifatnya yang dibelokkan oleh medan magnet ini, maka sinar ini disimpulkan memiliki muatan. Lalu yang ketiga, sinar katoda dibelokkan ke arah elektrode bermuatan positif. Ya, tadi kan sinarnya bergerak dari katoda yang bermuatan negatif menuju ke anoda yang bermuatan positif. Ingat bahwa suatu muatan itu akan tarik-menarik jika memiliki muatan yang berbeda.
Saat suatu sinar itu bergerak ke arah positif, bisa disimpulkan bahwa sinar yang menuju ke arah positif itu memiliki muatan negatif. Karena yang bermuatan positif akan menarik sesuatu yang bermuatan negatif, sedangkan yang negatif akan menarik sesuatu yang bermuatan positif. Nah, partikel bermuatan negatif ini kita sebut dengan elektron. Biasanya kita simbolkan dengan elektron, kemudian ada muatannya negatif seperti ini. Berdasarkan penemuan sinar katoda atau yang kita sebut dengan elektron, lahirlah suatu teori atom baru yang kita sebut dengan teori atom Thomson atau dikenal dengan teori roti-kismis. Di sini J.J. Thomson itu mengungkapkan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif. Di tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif dan jumlah muatan positif ini akan sama dengan muatan negatif. Jadi di sini terdapat bola, bukan lagi bola pejal seperti kata Dalton. Jadi di sini bolanya bermuatan positif, positif, positif yang banyak ini. Nah, ternyata di atas bola yang bermuatan positif ini terdapat elektron yang bermuatan negatif. Nah, untuk menjaga atom itu tetap netral, maka jumlah muatan positif dan muatan negatif harus sama. Dan penggambaran teori atom Thomson dikenal dengan teori roti-kismis. Atau kalau Indonesia punya onde-onde. Jadi onde-ondenya itu yang bermuatan positif, kemudian wijennya itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Penemuan berikutnya tentang partikel-partikel penyusun atom yaitu eksperimen adanya proton atau partikel yang bermuatan positif. Ini dilakukan oleh Bapak Eugen Goldstein pada tabung sinar katoda, yaitu tabung yang digunakan pada eksperimen penemuan sinar katoda yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Di sini, tabung sinar katoda menurut Goldstein mengamati bahwa apabila katoda pada sinar katoda dibuat berlubang, ini katodanya dibuat berlubang, maka ujung tabung dekat katoda akan tampak bercahaya. Dari pengamatan Goldstein ini, Goldstein menyimpulkan adanya sinar lain selain sinar katoda. Tadi sudah dijelaskan ada sinar katoda yang berangkat dari katoda menuju anoda. Disebut sinar katoda karena dia berasal dari katoda. Nah, ada sinar lain selain sinar katoda di sini. Terdapat sinar lain. Ada sinar lain selain sinar katoda yang bergerak dari katoda dan anoda. Nah, sinar lain ini bergerak dari anoda ke katoda. Jadi karena dia muncul dari anoda menuju ke katoda, maka kita sebut dengan sinar anoda. Nah, sinar lain tersebut bergerak melewati katoda. Nah, sinar ini melewati katoda. Ini sinar anoda yang kita maksud. Sinar anoda bergerak melewati katoda, jadi dia terus melewati katoda, melewati lubang-lubang yang ada di katoda, menuju ke ujung tabung pada tabung katoda. Nah, sinar-sinar ini ternyata menghasilkan sinar yang juga berpendar. Nah, sinar tersebut dinamakan dengan sinar anoda karena dia berasal dari
ujung anoda atau elektrode anoda. Nah, sinar ini sifatnya adalah bermuatan positif. Dikatakan bermuatan positif karena dia tertarik pada katoda yang bermuatan negatif. Yang negatif menarik yang positif. Maka sinar tersebut adalah sinar positif. Partikel bermuatan positif ini kita sebut dengan proton. Jadi, atom ternyata bukanlah materi atau unsur terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, melainkan atom ternyata masih memiliki subpartikel atom yang sudah ditemukan untuk sementara ini. Dalam slide ini ada elektron dan juga ada proton. Nah, penemuan ini mendorong penemuan berikutnya tentang proton. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Eksperimen selanjutnya yaitu tentang penemuan inti atom yang dilakukan oleh Rutherford. Rutherford melakukan eksperimen menggunakan partikel alfa yang bermuatan positif. Ya, partikel alfanya bermuatan positif yang ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis. Gambarannya sebagai berikut ini. Ini sumber partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis. Dapat dilihat bahwa sebagian besar partikel alfa yang ditembakkan pada lempeng emas ini adalah diteruskan tanpa hambatan apapun, jadi jalannya lurus. Kemudian sebagian kecil ada yang dibelokkan. Nah, Rutherford menggambarkan hasil penelitiannya sebagai berikut ini. Sebagian besar sinar alfa itu diteruskan, maka ini garisnya yang paling tebal itu yang lurus. Kemudian sebagian kecil dibelokkan dengan sudut yang besar. Jadi habis di sini ternyata dia menabrak sesuatu sehingga dia dipantulkan. Lalu sebagian kecil juga kembali ke sumber partikel alfa atau sumber sinarnya. Jika model atom yang diajukan oleh Thomson benar, yaitu yang atas, maka sebagian besar sinar alfa yang ditembakkan harusnya menembus lempeng emas, tidak ada yang dibelokkan ataupun dipantulkan. Tetapi ternyata hasil percobaan Rutherford menghasilkan hasil yang berbeda dari atom yang diajukan oleh Thomson, sehingga Rutherford menunjukkan beberapa kesimpulannya, yaitu hampir semua partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Lalu sebagian kecil dibelokkan dengan sudut yang besar. Dan kemudian sebagian kecil partikel alfa dipantulkan kembali ke sumber partikel alfa. Sehingga dari eksperimen dari Rutherford ini dia menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Kemudian volume inti atom sangat kecil. Ingat, inti ada di tengah. Lalu hampir semua massa atom terpusat di inti atom. Sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. Nah, jadi Rutherford ini menyimpulkan yang bermuatan positif itu tadi adalah inti atom. Letaknya ada di pusat dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang kecil-kecil seperti ini. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford, maka Rutherford menyampaikan teori atomnya sendiri, yaitu atom terdiri dari inti atom yang berukuran sangat kecil dan bermuatan positif, dan elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Gambarannya adalah sebagai berikut. Jadi ini ada inti atom yang bermuatan positif dan elektronnya itu mengelilingi inti atom. Elektronnya ukurannya lebih kecil daripada inti atom. Eksperimen berikutnya tentang subbagian dari atom, yaitu eksperimen penemuan adanya neutron oleh Chadwick.
Pada tahun 1932, Chadwick menembakkan partikel alfa pada lempeng berilium. Ternyata dihasilkan suatu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Dari sini, massa partikel netral yang dihasilkan ternyata lebih besar daripada proton. Nah, partikel netral yang ditemukan oleh Chadwick ini dinamakan dengan neutron. Diperkirakan bahwa inti atom tersusun atas proton dan neutron. Jadi kalau menurut Rutherford tadi, inti atom hanya disusun oleh proton saja. Ternyata setelah eksperimen yang dilakukan Chadwick ditemukan bahwa inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, neutron ini fungsinya adalah untuk menetralkan atau mencegah adanya tolak-menolak yang terjadi antara partikel bermuatan positif yang ada di inti atom. Nah, kemudian struktur atom akan berubah menjadi inti atom terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Misalkan saja ini adalah matahari sebagai inti atom, sedangkan elektron ini adalah planet-planet yang mengitari matahari. Kemudian untuk eksperimen teori atom berikutnya dikemukakan oleh Niels Bohr. Niels Bohr mengungkapkan kelemahan dari teori atom Rutherford. Jika berdasarkan teori atom Rutherford, suatu partikel yang bermuatan bergerak mengelilingi inti atom. Partikel yang dimaksud itu adalah partikel dari elektron. Nah, elektron ini jika bergerak mengelilingi inti atom, maka akan terjadi pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan elektron akan kehilangan energi. Ini gambarannya elektron yang mengelilingi inti atom seperti ini. Nah, seperti kalian jika sedang berlari-lari di sekitaran lapangan, lama-kelamaan kalian akan kehabisan energi. Nah, elektron juga seperti itu. Nah, jika elektron ini bergerak terus-menerus, lama-kelamaan akan kehilangan energi. Dan lintasan yang dilalui elektron seharusnya semakin kecil, hingga pada akhirnya elektron harusnya jatuh ke inti atau mendekati inti. Di inti yang bermuatan positif. Tetapi faktanya tidak pernah ditemukan elektron yang jatuh ke inti. Sehingga elektron disimpulkan tetap berada pada lintasannya. Oleh karena itu, Niels Bohr mengungkapkan atau mengemukakan teori atomnya sendiri, yaitu elektron mengelilingi inti atom berada pada lintasan tertentu atau yang kita sebut dengan orbital. Jadi ini elektron akan mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Ini yang kita sebut dengan orbital. Ini adalah orbital pertama, ini adalah orbital yang kedua. Ini orbital 1, ini orbital 2. Kemudian selama elektron mengelilingi orbitalnya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi apapun, sehingga elektron tidak akan kehilangan energi sedikitpun. Lalu yang ketiga, elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap energi, dan sebaliknya elektron berpindah ke orbital yang tingkat energinya lebih rendah dengan memancarkan energi. Jadi jika elektron berpindah dari orbital 1 ke orbital yang kedua, orbital 1 ini tingkat energinya lebih rendah, ke tingkat orbital yang kedua yang tingkat energinya lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Tetapi jika elektron berpindah dari orbital yang kedua ke orbital yang satu, berarti ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Ini adalah teori atom menurut Niels Bohr.
Teori atom selanjutnya yang melengkapi teori atom Niels Bohr dilakukan oleh Schrödinger berdasarkan teori de Broglie, yaitu teori mekanika kuantum. Schrödinger mengatakan bahwa kedudukan elektron pada saat tertentu tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya kebolehjadiannya saja. Nah, di sini kebolehjadian daerah dalam ruang yang ditempati oleh sejumlah elektron disebut dengan orbital. Jadi, kira-kira kemungkinan besar elektron itu ada di orbital tersebut, tapi belum tentu ada di orbital, hanya kemungkinan terbesar. Lalu, hasil penjabaran persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen menunjukkan bahwa energi suatu elektron ditentukan oleh bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Ini akan kita bahas pada bab berikutnya. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu struktur atom terdiri dari 3 subpartikel atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Partikel bermuatan positif kita sebut dengan proton. Partikel yang tidak bermuatan disebut dengan neutron, dan partikel yang bermuatan negatif disebut dengan elektron. Proton dan neutron terletak pada inti atom, sedangkan elektron terletak di orbital dan bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian, berdasarkan teori atom Bohr, elektron berada di orbital-orbital atom dan mengelilingi inti atom pada lintasannya. Elektron dapat berpindah dari orbital dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi dengan menyerap energi, atau peristiwanya disebut dengan eksitasi. Dan elektron juga dapat berpindah dari orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan energi atau emisi. Contoh dari penerapan teori atom dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada kaos yang disablon dengan cat yang mengandung fosfor, atau kita sering sebut dengan kaos yang glow in the dark. Nah, pada siang hari, elektron-elektron pada fosfor akan menyerap energi cahaya matahari dan mengalami eksitasi pada tingkat energi yang lebih tinggi. Sedangkan pada malam hari, elektron-elektron pada fosfor akan berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan energi atau mengemisikan energinya dalam bentuk cahaya pula, sehingga dapat menyala dalam gelap. Sekian penjelasan saya tentang teori atom. Semoga bermanfaat. Mohon untuk dipelajari dengan baik-baik, karena sebagai modal awal kalian untuk mempelajari kimia selanjutnya di kelas 11 dan kelas 12. Selamat pagi, selamat belajar, sehat selalu.